di Kulon Progo, sehingga akan istilahnya ada kegiatan kesenian teater yang asik di Kulon Progo. Bagaimana tadi seperti tadi kata Mas Bujan juga bahwa komunitas lama bisa dibangkitkan atau festival teater juga tadi diadakan, dan sekarang kita bahas tentang tren yang setiap kali pasti ada perkembangan, ada beda. Misal sekarang trennya sedang COVID, mungkin yang kemarin COVID, tapi sekarang sudah berangsur-angsur mulai pudar, kita ganti ada GP, ataukah sekarang yang tren ada pawang hujan Mbak Rara mungkin yang tren kemarin yang heboh sekali. Nah, itu adalah hal yang menarik. Dan bagaimana sih sebenarnya bahwa kita menanggapi tren yang ada dan mengolah ke teater. Nah, apakah ada semacam, kalau mungkin ada pengalaman pribadi dari Mas Rodi dan Mas Wildan mengenai, aku dulu pernah ada tren kayak yang tadi kan cerita Mas Rodi mengenai hamil anggur ya. Terus apakah pemrosesan dari tren itu menuju pementasan, apakah langsung membuat naskah atau kita langsung membuat pementasan seperti ini aja yuk, atau langsung ada yang mencetus membuat naskah, atau kan seperti apa? Monggo silakan. Siapa dulu, Mas Wildan dulu atau Mas Rodi? Oke. Jadi kalau kebetulan pada tahun 90-an saya waktu itu di Teater Jiwa Mas Agung Waskito ER. Jadi lebih bagaimana kemudian menyisipkan dialog, kemudian bagaimana kemudian dialog-dialog itu memang menyentil persoalan-persoalan yang saat itu sudah terjadi. Ya lebih seperti itu. Saya pikir teman-teman lebih pada bagaimana kemudian naskah itu kita olah, kita bisa menyampaikan apa yang memang saat ini sedang terjadi. Misalnya bahkan naskah orang pun bisa kita sampaikan dengan bahasa yang kekinian. Saya pikir banyak karya-karya lama yang sebenarnya ternyata faktual juga gitu kan. Saya pikir banyak. Naskah dari Kesawamurti Demit misalnya, itu yang dibikin tahun sudah lama sekali gitu. Tapi ternyata kalau kita kupas itu juga peristiwa yang aktual dan itu bisa disampaikan gitu kan. Jadi kita nggak perlu repot kalau memang di kelompok itu terbatas tokoh kepenulisannya, kita bisa cari naskah. Tapi kan seperti itu. Tapi saya yakin kok banyak karya-karya yang memang ternyata sangat maju. Fenomena yang terjadi lagi. Jadi kayak dunia itu kan memang berputar, berulang, akan ada peristiwa-peristiwa yang kemudian muncul lagi gitu ya. Tapi kan itu Mas Rodi. Iya. Jadi memang ini ya, ketika kita mau mengangkat sebuah pertunjukan, seperti yang dikatakan Mas Wildan bahwa kita perlu, misalnya kita tidak mampu untuk menulis naskah sendiri, kita bisa mengadopsi naskah-naskah lama, kemudian kita adaptasi, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Ini memang sangat menarik ya, karena saya pernah waktu itu ngobrol dengan Mas Juju ya, ketika sharing itu bahwa yang namanya pementasan, misalnya pementasan 2 hari malam ini dan besok sore, itu bisa saja kita masuki ya. Misalnya malam ini kita pentasnya sama, misalnya pentasnya ini judulnya ini gitu ya. Kemudian di situ kemudian pada pagi harinya ketika kita membaca koran, membaca radio itu bisa nggak ya? Membaca radio bisa ya. Kemudian ada berita-berita baru. Kemudian kita masukkan sisipan ketika malam kedua tampil, kita masukkan ada suatu peristiwa apa baru yang tadi terjadi misalnya. Dia tabrakan beruntun atau apa. Kita angkat juga dalam pementasan yang hari kedua. Judulnya sama tapi mempunyai itu dimasukkan lagi. Berarti kan ada perbedaan dengan malam yang pertama kan begitu. Nah, ini juga suatu hal yang menarik, artinya ketika sebuah pementasan dalam satu cerita yang diberikan 2 malam itu mungkin terjadi ada sedikit penambahan, ada sedikit mungkin pengurangan dan sebagainya. Ini sangat-sangat mungkin ya, karena kita ketika kita mau menggarap teater memang kita harus pandai-pandai dalam melihat situasi dan kondisi apa yang terjadi dalam
fenomena kehidupan yang nyata. Karena berita-berita itu dan kita seringnya membaca, kemudian kita istilahnya melihat betul situasi yang ada. Ini harus ini. Makanya sebagai orang teater mau tidak mau observasi, kemudian sering membaca berita, kemudian mencari pengalaman ke sana. Itu harus dilakukan. Jangan sampai kita hanya berdiam, tidak mengenal dunia luar, ya, dan apapun itu, baik itu entah politik, entah ekonomi, entah sosial budaya, entah apapun itu harus kita baca. Karena itu apa? Itu menjadi referensi untuk ketika kita akan menggarap sebuah naskah. Kemudian kita tuliskan, kemudian kita pentaskan apalagi. Ini yang menjadi referensi. Nah, ketika ini sudah terjadi, makanya saya sering mengatakan pada teman-teman bahwa nek wis kita itu sebagai orang yang pertama kali adalah kita ngumpul, ya. Nek wis ngumpul kita ngobrol, nek wis ngobrol muncul ide, nek wis ide nih ono muncul karya, kan gitu. Jadi tuntutannya secara gampang wae saya menyampaikan pada anak-anak itu secara gampang wae. Oh, nah dia ngumpul, kemudian nih ngumpul artinya ngobrol-ngobrol santai naik, apa wae diobrol gitu. Kemudian setelah itu ada ide, oh ini menarik obrolan ini ya, judul ini menarik ya. Ternyata setelah ada ide, kemudian muncul karya. Nah kan gitu, karya itu bisa karya tulis, bisa karya yang dituliskan. Nah mungkin seperti itu Mas Romi ya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali bahwa intinya adalah bahwa kita harus berkumpul atau untuk bisa membuat karya, ya. Tapi di dalam berkumpul yang ada diskusinya di situ. Tapi ketika cuma berkumpul yang hahaha tanpa ada diskusi di situ ya mungkin bisa terus ide. Tapi apakah itu menarik atau tidak itu ya nggak tahu. Nah, ada juga kalau Mas Widan fenomena bahwa kita harus membuat dialog bahwa harus kita olah untuk menjadi sebuah naskah. Nah, tadi adalah sudah pembicara narasumber, bukan pembicara, teman bicara kita, teman ngobrol kita sudah ngobrol banyak. Nah, ya, apakah dari sekian teman ngobrol yang di depan ini ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silahkan, saya buka sesi ngobrol sedikit, ya, bertanya dan atau menanggapi bisa, monggo. 2 saja, ya. Silahkan. Apa ada? Oh iya, Pak Marwanto. Waduh, mungkin pripun ya. Dan ke depan mau ya Pak, ya. Kamu apunten. Kalau ke kursi di sana ya. Ya ke depan saja. Makasih Mas Romi. Saya tertarik yang disampaikan Mas Wedan tadi ada festival teater siswa. Nah kebetulan kami ini di awal tahun kemarin kan diminta untuk mengajukan proposal ya ke Bundo Kebudayaan dan hanya 3 kegiatan Mas. Nah salah satunya itu festival teater siswa. Nah, mungkin ini nyambung juga dari yang kami usulkan dengan mungkin katakanlah aspirasi dari bawah. Ini Bu kasih nanti mohon untuk ini cuma menginginkan apa ya? Cuma menyambungkan idenya Mas Wedan dan yang dirancang Mas Romi ini kan untuk sekitar 10 atau berapa grup yang untuk siswa. Jadi Mas Romi sudah memetani kira-kira potensi sekolah mana yang ada teaternya di SMA itu, dan nanti kalaupun nanti proposal kami disetujui, nanti ide Mas Wildan itu akan klop dengan apa yang sudah kita usulkan. Gitu saja Mas. Jadi saya kira itu Mas Romi cuma menunggu. Amin. Itu terima kasih Pak Marwanto. Jadi Pak Marwanto lebih ke menanggapi ide dari Mas Wildan. Mas Rodi dan juga beri ide bahwa ada festival di situ. Mungkin Mas Wildan atau ya saya pikir itu keren juga karena gini, ya selama ini ya teater juga salah satu kegiatan positif daripada
yang negatif. Ya, jelas. Artinya gini, sekarang kita mengumpulkan teman-teman siswa, kemudian untuk berkompetisi, itu sebenarnya menarik banget. Dan di era sekarang yang semuanya serba mudah, informasi yang bisa didapat dari mana saja, bahkan info pertunjukan cukup di grup WA, Instagram dan sebagainya, itu sudah bisa mendatangkan penonton. Di era saya tahun 90-an ya Mas ya, kita motokopi poster diperbesar, kemudian kita tempel pakai lem seujung kota Jogja, itu harus muter setiap hari seperti itu gitu kan. Bahkan ada cerita teman yang lain sampai tertidur di bundaran BM karena udah ditinggal liar. Kalau sekarang relatif lebih mudah gitu kan, mengundang teman-teman untuk nonton itu juga lebih mudah. Meskipun terus terang saya juga ya mudahnya apa, karena kita bikin poster digital, kita kirim, selesai, sudah bisa mendatangkan penonton. Kemudian ketika festival teater pelajar antar sekolah, saya pikir itu akan menjadi, karena setiap sekolah pasti akan membawa penontonnya, jadi kita tidak perlu takut bahwa tidak ada yang nonton. Setiap sekolah pasti akan membawa penontonnya, itu pasti gitu. Kemudian kalau soal ini soal kontinuitas sebenarnya di Dinas Kebudayaan di Jogja tahun 90-an itu provinsi kalau tidak salah, itu memang bertahun-tahun, beberapa tahun memang bikin workshop itu. Jadi ada berapa angkatan, ada sampai 5-6 angkatan yang kemudian akhirnya bergabung di kelompok Sanggar Anom itu sebenarnya. Jadi memang kontinu ada terus, kemudian wadahnya juga sudah dibentuk, mereka juga melakukan pementasan ke beberapa tempat, salah satunya yang saya ingat di Kulon Progo itu di gedung kesenian waktu itu. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan ini nanti di ACC gitu kan, di ACC kemudian ada festival seperti itu, kemudian perkembangan teater pelajar, kita ngomong teater pelajar aja itu juga lebih semarak gitu kan, karena saya yakin kalau zaman saya antar kelompok itu musuhan, jadi saya ingat di teater jiwa angkatan awal waktu itu ada Mas Wani Darmawan dan ada Mas Wani Setek, mereka pada keluar, saya masuk, bagaimana kemudian saya merasa dipres oleh mereka yang keluar, saya merasakan seperti itu gitu loh. Dan sepertinya di generasi sekarang antar kelompok antar itu tidak akan seperti itu, semua lebih enak, lebih cair kan. Nah di situ saya pikir juga akan memunculkan kekompakan teman-teman dan ya kita berharap aja Dinas Kebudayaan mungkin forum sastra dan teater ini audiensi ke DPRD minta tolong anggota dewan nanti ini sampai nggak salah itu kan. Saya pikir sampai harus di situ nggak apa-apa gitu kan, untuk apa penyerapan aspirasi mereka. Semoga Mas Rudi ada apa ya? Iya, makanya tadi saya menyampaikan ketika kita berbicara masalah festival ya, kita berbicara masalah festival kemudian ditindaklanjuti oleh Mas dan kita di beberapa tahun yang lalu memang sudah yang disampaikan Mas dan bahwa di tahun era 90-an ketika kita mengadakan festival itu orang tahu begaduh. Jadi antara kelompok itu harus perang. Bahkan saya pernah mengalami ketika dulu ada teater mana SMA mana sama itu dulu ya, itu festival di THR itu dulu. Nah ternyata di situ memang masalah jaket ketinggal dinggo kelompok liya ya kan, mudah dirame, dadi tekan biru tekan perang kapung nanti semua panitia terlibat permasalahan ini karena apa? Di situ karena antusiasnya, kemudian sama ini apa? Idealis kelompok itu memang dibangun waktu itu memang sudah dibangun. Jadi idealis kelompok itu memang aku ini warnanya ini, corak aku seperti ini, di teaternya seperti ini. Nah, di samping itu setelah kurun waktu, festival teater itu masih juga terlaksana. Contohnya kalau kita bisa melihat dari Dinas Pendidikan juga ada acara S2M itu ya, itu juga ada festival teater itu dimainkan oleh 3 orang. Kemudian di Kebiri jadi monolog kan gitu ya. Kemudian di Kebiri saya kira makanya anak-anak tanggung video ya, semuanya dengan daring video dan sebagainya. Nah ini ketika
Yang saya ketika waktu itu saya masuk di Kulon Progo, saya orang FSL Festival Teater itu loh, SMA kan SMA. Saya jadi dulu bersama Mas siapa ya di komedi atau sama siapa ya itu waktu dulu lupa. Itu sebenarnya sangat menarik, potensial sekali karena banyak yang ikut dari SMA itu. Yang ada di atas tadi 3 orang bermain, kemudian wah ya dengan setting dengan itu wah soal berujukan orangnya peserta sekolah itu nanti sore mas organnya nonton setting nonton dan sebagainya. Nah ini ketika nanti ini dimunculkan di Kulon Progo, mungkin ini juga akan banyak sekali yang berminat untuk apa? Untuk iya, bahkan satu-satunya. Kalau di Bantul kan antar Kapanewon ya, kalau di Bantul antar Kapanewon. Kemudian, nah ini di DIY itu kan juga ada festival teater ya. Iya. Terus ya. Di DIY itu ada festival teater jadi tingkat provinsi, ada ya. Nah ini ketika kita munculkan dari beberapa festival yang ada di kita, kemudian itu kan bibit-bibit nih. Itu kan bibit-bibit itu bisa dimunculkan di festival teater ini. Karena ketika di Bantul di Sleman itu juga mencari bibitnya dari festival. Mungkin antar Kapanewon yang muncul menang jadi. Nah kita mungkin antar pelajar itu mungkin bisa kita jaring aktor aktrisnya, ya. Kemudian tenaga artistiknya, ya. Kemudian lightingnya dan sebagainya. Karena ini menjadi bagian manajemen dalam pertunjukan teater kan gitu. Bahkan tidak hanya teater sebenarnya, tapi itu bagian dalam pertunjukan. Karena seperti yang disampaikan Mas bilang bahwa teater untuk belajar teater itu orangku sudah di aktor, orangku sudah di aktris, tapi bisa menjadi penata artistik, bisa menjadi penata musik, bisa juga menjadi make up, bisa juga menjadi kostumer dan sebagainya. Jadi Bakul Jamil teater, Bakul Jamil itu masuk teater loh. Karena apa? Kalau kita melihat dari arti kronologi dari bahasa itu sendiri, teater ini opo dong, gitu ya. Kita tahu kan, teater ini opo dong. Jangan-jangan kita berbicara teater, tapi orang arti teater kan itu yang ceritanya. Jadi ketika teater itu bisa diartikan dalam arti yang luas dan sempit. Ketika kita berbicara arti sempit, ya otomatis yang gedung pertunjukan, gedung film itu bisa jadi. Tapi ketika kita mengartikan dalam arti yang luas bahwa segala kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar dan ditonton oleh banyak orang ataupun beberapa orang itu bisa dinamakan monster. Bakul Jamu itu banyak yang nonton, wah dia monolog itu termasuk monolog. Iya, Bakar Wakil itu kan. Nah itu. Kemudian kalau dari bahasa lagi tadi Mas Romi di awal sekali mengatakan bahwa teater itu dari Yunani. Oh betul, karena dasarnya teater ya, teater. Karena itu dari Yunani, itu dari Yunani. Nah, kita ada garapan-garapan dari Nabi Hamlet dan sebagainya, Romeo dan Juliet dan sebagainya. Itu kan memang teater barat ya. Kemudian diadopsi seperti Mas W.S. Rendra mengadopsi bagaimana Romeo dan Juliet. Kemudian cerita itu pun di sini ada. Di Cina juga ada sampai Intes. Kemudian di sini juga ada Rono Citra, Roman juga sama itu. Hampir sama itu ceritanya antara Romeo dan Juliet. Terus sampai Intes. Kemudian Rono Citra, Roman yang ada di Indonesia. Itu hampir sama. Ceritanya hampir sama. Ya karena apa? Adopsi sebuah cerita itu kadang dia seputar ini ngubah kan dunia kan ngubah loh. Jadi biar ini saya bisa kembali lagi di sini. Nah mungkin itu nggak bisa. Oke, terima kasih. Berarti adalah bagaimana menarik tadi mengenai berbicara mengenai sekarang dulu S2N teater ada dan sekarang saya sudah kurang tahu. Dulu sekarang sepertinya berubah. Jadi dulu yang kemarin itu SMA itu monolog, tapi yang SMK itu ada teater bertiga seperti itu. Tapi saya amati di Kulon Progo itu entah bagaimana daya saingnya itu masih kurang ketika ada lomba S2N yang ikut hanya sedikit, apalagi teater SMK mungkin hanya sekitar 5, itu sudah cukup lumayan ada yang ikut 5. Kalau disampaikan seperti Mas Rodi tadi juga ada berapa 11-an itu sampai sore, tapi sekarang 5 saja sudah syukur ada pesertanya 5. Nah, kalau monolog di SMA masih lumayan banyak, bisa sampai hampir 10 peserta. Nah ini apakah sebenarnya problemnya itu apakah dari sekolahnya sendiri atau malah dari publikasi yang kurang, itu juga kurang tahu.
Nah, eh, berbicara mengenai bibit juga tadi, ketika kita semua terjaring dan ada bibit baru, sebenarnya itu akan menjadi hal yang bagus untuk kelompok sendiri, sehingga mungkin sebut saja bisa daya saing atau daya tawar untuk teater di DIY ya. Oh, daya tawar jadi hal yang menarik. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi dari itu ada. Siapa monggo ke depan saja, soalnya kabelnya tidak akan sampai ke situ. Oh ya, coba. Enggak ini. Terima kasih. Disclaimer ya, ini bukan karena yang di situ saya kenal jadi saya tanya. Yang pertama, cerita beliau berdua ini kan sudah berjarak puluhan tahun ya. Mau nggak mau, Teater Kulon Progo itu berdiri kira-kira tahun 2002. Itu udah tahun yang lalu. Iya, saya ingat banget ketika kemudian bicara teater pada saat itu tuh gede gitu loh. Yang ada itu kemudian teman-teman bersanggar, ya rutinitasnya latihan gitu, dan itu agak ketat. Sederhana saja kalau saya sih, mungkin ini menjadi pancingan untuk diskusi selanjutnya. Apakah kemudian teater masih punya daya tarik untuk teman-teman pelajar saat ini gitu, ketika kemudian film itu sudah sangat merebak gitu. Film itu sekarang udah booming banget, ketika kemudian anak-anak muda itu pasti pengennya kalau nggak main film ya bikin film gitu. Seiring dengan itu kan semua hampir seperti pendanaan itu banyak juga yang terserap di situ ya Bu ya, bikin film, kemudian ada workshop, ada bimtek gitu, dan hampir beberapa dinas mengadakan itu. Bukan hal yang kemudian salah, tapi saya pikir ketika kemudian ada festival teater untuk teman-teman pelajar, perlu juga dipikirkan celahnya. Bagaimana ini menjadi hal yang menarik untuk pelajar saat ini. Beliau berdua bercerita ketika kemudian teater pada zaman itu adalah sebagai sebuah bekal buat kita untuk kemudian bagaimana merumuskan ini menjadi menarik untuk teman-teman di Kulon Progo dan anak-anak muda gitu. Yang mungkin menarik dielaborasi di diskusi kali ini gitu. Apalagi ada dari dinas, apalagi ada Pak Marwanto yang tadi bilang sudah merumuskan ada sedikit. Oke, kita sudah mengajukan bayangan untuk kemudian membuat kegiatan itu. Tapi mungkin perlu dipikirkan untuk bagaimana ini menjadi hal yang menarik gitu. Pada saat itu di tahun 90-an memang kita merasa kegiatan paling keren itu teater, yang lain itu kalah keren gitulah, kira-kira begitu. Jadi kalau sekarang anak muda ditanyai kegiatan paling menarik ya mungkin film gitu. Nah, di sisi ini mungkin harus ditemukan bagaimana kemudian kalau ada festival teater untuk pelajar, di mana titik temu yang kemudian bisa memunculkan orang-orang baru. Oke, kalau ada festival teater Kapanewon pasti yang muncul ya beberapa orang ini pasti gitu. Tapi bagaimana orang-orang ini menemukan mutiara terpendam gitu, seperti TKP menemukan Sobek misalnya gitu, atau menemukan Mehmet gitu yang masih aktif saat ini. Jadi saya pikir, saya ingat dulu waktu pertama kali Pak Bambang Wisnu bikin workshop, itu kita semua diundang. Peserta pertama itu diundang, yang hadir di situ harus dengan perwakilan murid. Dan saya waktu itu hadir. Saya ingat banget waktu itu di jalan itu saya di briefing sama kepala sekolah. Setelah ini kamu harus bikin kelompok teater, karena di SMA saya belum ada kelompok teater. Jadi waktu itu hal yang pertama dibimbing sama kepala sekolah saya itu. Dan pada saat itu Pak Bambang Wisnu itu bertanya,
pengennya teater itu yang seperti apa. Nah, ya kita ya setangkapnya kita, sepemahaman kita tentang teater. Tapi semua murid yang diundang pada saat itu punya hak bicara dan penggambaran seperti teater teater yang ada dalam bayangan mereka. Nah, ini berbeda ketika kemudian teman-teman saya dan beberapa teman di Kulon Progo berproses gitu. Di awal teman-teman itu selalu punya bayangan teater itu ya sinetron gitu. Sinetron. Jadi pada saat itu titik yang paling dekat menggambarkan teater itu adalah sinetron. Kenapa? Karena di sini tidak pernah ada pertunjukan teater. Atau paling tidak, kalaupun ada pertunjukan teater, tidak ada penontonnya. Tidak ada massa yang kemudian memang tertarik dengan teater. Jadi mungkin suatu saat ketika dinas mulai merumuskan oke, akan ada festival teater, perlu juga agak partisipatif untuk kemudian meminta ide dari teman-teman SMA atau teman-teman pelajar. Teater itu seperti bayanganmu seperti apa gitu. Kalau kemudian bayangannya menjadi artis, ya berarti ada beberapa hal yang memang harus diluruskan gitu. Atau itu bukan suatu hal yang salah, tetapi bahwa kita bisa membaca petanya. Oh, oke, orang membayangkan teater itu, anak muda membayangkan teater itu sebatas ini. Dan akan seberapa jauh festival ini atau pendidikan teater ini, nah itu mungkin bisa dirumuskan bareng dengan teman-teman itu. Saya cuma berbagi pendapat itu saja. Terima kasih. Langsung aja ya Mas Romi. Iya. Jadi sebenarnya apakah teater itu menjadi sebuah kegiatan yang menarik bagi pelajar? Sebenarnya di era Bu itu kebetulan istri saya, dia SMA 5 Kota Gede. Jadi apakah teater itu pada masa saya, pada masa istri saya, pada masa Pak Rodi, apakah juga itu sebuah kegiatan yang menarik? Sebenarnya juga tidak, pasti ada basket. Wah, waktu itu siapa sih, perempuan mana sih yang gak tergila-gila dengan pemain basket? Istri saya juga termasuk seperti itu, Bu. Jangan pemain basket aja. Wow, dure ya memang semua loh. Jadi, iya kalau bicara soal apakah teater itu menjadi kegiatan yang menarik bagi belajar, tidak. Dari dulu sampai sekarang tidak. Wong kere kabeh sing melu teater, Mas. Dulu seperti itu. Ya kalaupun dulu ada orang yang sangat kaya itu nggak tahu keblondro atau iseng. Dulu ada dari mana satu Jogja itu anaknya yang punya jenang kudus Al Mubarok itu ikut teater. Bayangin, dia latihan teater itu numpak taksi, Mas, pada waktu itu dari kos dia cuma junta ke Kiduluro Brajan. Sebelum 4 bulan kebetulan sanggar kita di situ, itu naik taksi loh. Nah, saya lihat hanya dia satu-satunya orang kaya yang berteater, gitu ya. Nah, apakah itu menjadi tidak menjadi kegiatan yang sekarang pun lebih-lebih ketika media TV, film yang sangat semarak, ya memang bukan menjadi daya tarik, tapi saya yakin ketika mereka ingin menjadi main film, ketika punya basic berteater pasti akan berbeda. Jadi sekarang di Jakarta itu informasinya pemain film sing kemudian berteater itu mereka mempunyai nilai positif, nilai tambah yang lebih gitu kan. Nah, kalau kembali ke apa yang di Kulon Progo, ya itu yang akan kita tawarkan. Kita akan mempunyai, kalau aku pengen jadi artis ya, berlatihlah acting. Latihan acting, gue iso acting gampang. Memang persaingan di teater sekarang kalah dengan memang di ketika hasil outputnya media film gitu kan. Memang kemudian itu menjanjikan, menggiurkan, tapi kemampuan acting seseorang yang mempunyai basic
berteater akan berbeda dengan yang tidak mempunyai kemampuan itu di depan kamera. Paling tidak dia tidak akan lagi grogi ketika pengambilan gambar di depan banyak orang, ada lampu segala macam, dia sudah tidak itu. Saya pikir itu yang nilai lebihnya gitu. Kalau soal daya tarik dari dulu nggak ada yang teater itu menjadi apa ya, menjadi favorit bagi pelajar, itu sebenarnya tidak ada. Semuanya ngeband, wah jangan dia ngeband, poli segala macam itu memang idola sekali. Tapi teater ini ya sing orang duwe secara ekonomi, jujur secara ekonomi pada waktu itu ya orang duwe urunan, mangan sanggar, bahkan untuk perekomentasan itu juga urunan itu. Saya pikir itu masih terjadi sampai hari ini sih di beberapa kelompok teater itu ya, kan saya ya ayo bandingan pentas, nyewa lampu dan lain sebagainya. Saya pikir masih sama gitu kondisinya. Nah, cuman bagaimana kemudian kita mengkreat menjadi terbukti gini loh, pada Mbak Nining bahwa di saat ini pun di SMA masih ada yang tertarik, masih ada kok peserta kelompok teater itu. Mereka masih ada. Artinya bahwa kita teater di sekolah itu tidak ingin menjadi sebuah ekskul yang wah, ekskul yang favorit, enggak, tapi masih bergeliat. Kelompok teater itu masih ada. Bagaimana kemudian menjual kelompok itu menjadi punya nilai lebih. Nah, itu PR yang saya pikir teman-teman kelompok nanti yang akan ini. Mungkin Mas Rudi bisa. Iya. Kalau kita berbicara masalah ketertarikan memang benar ya, teater itu tidak pernah menarik. Kita benar ya maksudnya. Teater itu tidak pernah menarik dari itu, tapi ditarik. Ada penurunan. Jadi kalau menarik memang tidak pernah, tapi ditarik pernah sering persepsinya. Ketika kita berbicara bagaimana teater ke sekarang dan sebagainya, mungkin para media. Sekarang kita berbicara media. Ya. Memang media digital sekarang ini sudah sangat luar biasa, meracuni dari bukan meracuni, tapi memang dunia sekarang seperti itu. Ya, ketika orang ditanya, ayo nonton ya, contohnya aja ketika ada pementasan di Taman Budaya dengan apa kemarin itu 10 orang, ya itu dengan biaya tiket segitu misalnya. Yang dia kan rata ya, kalau nontonnya bukan merujuk, ngewangi nonton saja, yang alasannya memang mengarang belum nonton gratis, gitu kan gitu ya. Kalau sekarang ya ada tiket seperti itu sebenarnya tidak mahal. Yang dia harga 7.000 mahal banget ya. Tapi sekarang harga 250, 150 tidak mahal. Nah, ini kalau ditanya, saya yakin yang nonton itu kebanyakan ada ya orang-orang lama, bukan orang-orang sekarang ya. Tetapi ada beberapa yang tertarik pengen nonton juga, itu karena saya nonton itu juga ternyata ya necah apa remaja itu ya pengen nonton ini buku yang lucu asli atau bukan saya tahu. Lalu biasanya ya mahasiswa atau mungkin pelajar SMA kota yang nonton karena dia punya duit nonton gitu. Nah, ketertarikan seperti itu walaupun tidak harus melimpah yang tertarik, tetapi ketika kita menyemangati kepada anak-anak muda kita yang sekarang ini harus bangkit. Karena apa? Teater itu juga bisa diupload dalam bentuk media, ya kan? Seperti sekarang ini pentas teater dengan daring, otomatis kan YouTube ya. Nah, kita bisa nonton dari rumah juga dan sebagainya. Ketika kita mau ngomong film juga sama sebenarnya. Karena prosesnya sama, ketika ada pandemi itu menjadi sama. Cuman kalau film itu bisa mengambil berbagai setting yang berbagai macam, tapi kalau pementasan teater itu satu panggung, ya satu panggung. Nah, sekarang ada program di DTY, ya, di DTY itu pentas rukun, ya. Pentas rukun ini sekarang juga daring, ya. Sekarang juga daring. Nah, ini juga menarik ketika kita nggak perlu ke sana, kita nonton di sini dan sebagainya. Nah, ini membangkitkan dari keinginan atau kemauan dari remaja-remaja yang ada di tingkat-tingkat belajar. Memang karena saat ini mereka tidak mengenal, karena belum mengenal teater itu apa loh, kan gitu loh. Mengenalnya ya dia dari dunia ini sekarang ini dunia maya, delok film, delok iki dan sebagainya. Ini nanti sudah dikenalkan, saya yakin mungkin mesti akan berpikir
kuwi kok iso dengan film itu apa ya? Nah ini tuh. Karena buku belajar teater kan ada acting. Nah anak-anak mau misalnya, aku ingin jadi artisnya, aku ingin jadi aktornya. Seperti yang dikatakan Mas Yuda, belajarlah acting yang baik, belajarlah yang benar-benar. Kan seperti itu. Aku kok pengen jadi penata artistiknya ya, belajar penata artistiknya, kan gitu. Nah ini yang harus kita pahami bersama, bahwa kalau kita berbicara masalah niatan, itu tinggal bagaimana kita memberikan, mengenalkan. Karena saya ini orang dikenalkan ya masalah kan hilang, termasuk kebudayaan, ada tradisi dan sebagainya. Itu ketika kita tidak mengenalkan pada generasi sekarang ini sudah akan hilang, tidak akan pernah dikenal oleh banyak orang. Nah ini tugas kita sebagai pemangku pelaku lah, pekerja seni, lawangan belum serapas ya, penyemangat saja. Kita mencoba dulu, biar ada salahnya kita mencoba memberikan suatu arahan, iki loh mengenalkan teater, karena kita berbicara teater. Kemudian dalam topiknya ya apa kabar teater, otomatis nggak ngomongin apa kabar teater, berarti wong suwe atau ketemu teater kan gitu ya. Seperti saya Mas Wildan nggak pernah ketemu, jarang ketemu sekali, kemudian saya ketemu lagi apa kabar Mas Wildan. Nah berarti ceritanya mesti akan masa lalu, kita akan masa lalu, mesti itu. Karena apa? Kita berbicara apa kabar kan gitu. Nah kira-kira seperti itu ya Mas Wildan ya. Pandemi ini membawa hal baru bagi banyak pekerja kesenian atau apapun itu, yaitu dengan daring, dengan streaming. Jadi sekarang kalau ngomongin artis, ada artis film, artis TV, ada artis YouTube. Kalau ngomong pengen jadi artis, ya udah artis YouTube. Kelompok teater didokumentasikan, ditayangkan di YouTube sama gitu kan. Bahkan ada di Tegal itu tahun kemarin itu membuat pertunjukan yang memang dia menjual tiketnya via area YouTube. Jadi dia hanya menawarkan link YouTube ke mereka yang beli. Itu seperti itu. Jadi memang ini benar-benar hal baru. Kemudian bahwa pertunjukan sekarang sudah menjadi tidak hanya ditonton di gedung pertunjukan, tapi bisa ditonton di laptop, di handphone mana saja. Jadi saya pikir ya artis juga itu Mas. Oke, terima kasih pada Mas Wildan dan Mas Rodi. Jadi karena intinya bahwa pada diskusi kali ini ketika kita bertanya apa kabar teater, kita akan beberapa membahas tentang tempo dulu. Mungkin dan beberapa tadi juga membahas juga antara sekarang dan kedepannya harapan. Mungkin kedepannya juga saya berharap ketika di sini diskusi awal mengenai teater ada apa kabar teater, mungkin kedepannya ada pembahasan teater yang lainnya, sehingga tidak hanya bertanya apa kabar, mungkin bisa bertanya teater yang lebih mendalam lagi, misal teater di Kulonprogo yang sekarang itu seperti apa, lebih mendalam lagi. Nah, dan tadi juga dibahas bahwa harapan dari Mas Wildan dan Mas Rodi akan adanya festival teater pelajar di situ, dan bagaimana setiap orang itu bisa mengolah proses kreatif atau sehingga muncul ide dan ide yang bisa dibuat karya yang bisa dipentaskan. Selain itu juga bagaimana ketika seseorang bertanya mengenai kamu itu mau teater itu mau jadi apa, rata-rata mungkin akan jadi jawabannya akan jadi artis dan lain-lain. Padahal di teater itu banyak hal yang bisa dicari. Entah itu kamu mau belajar tentang kehidupan, di situ juga ada. Tidak harus menjadi artis, kamu belajar mengenai lighting, make up tadi. Banyak hal yang membentuk sebuah teater atau sebuah pertunjukan itu sehingga itu ada. Bahkan ketika menjadi sutradara pun ya itu bisa. Seperti itu. Mungkin kalau ini diteruskan lagi akan panjang lebar sampai besok, tapi karena ini terkendala waktu ya. Nah ini tadi ya maka sebenarnya cukup ya, intinya adalah bagaimana kita bisa untuk di Kulonprogo sendiri memulai kembali geliat-geliat yang sudah ada mungkin dari remaja-remaja di dusun atau dari sekolah-sekolah. Kita mulai lagi, kita ada
mungkin dari dinas ada pemantik yang bisa membuat giat-giat itu bertambah dan menyebar seperti itu. Nah, terima kasih untuk Mas Wildan dan Mas Rodi, bertepuk tangannya semuanya. Ya, sepertinya sekian. Ya, saya mohon maaf bila ada salah sebagai moderator pada malam hari ini, karena ini kita hanya istilahnya ngobrol santai dulu. Ini kedepannya bisa ada obrolan yang lebih intim lagi, bisa di luar acara ini. Terima kasih. Monggo Mas Mbak MC mana tadi? Oh iya, silahkan. Monggo. Mohon maaf untuk Mas Wildan dan Pak Rodi untuk bisa dibentar-bentar ada kenang-kenangan dari monggo Pak Maranti. Saya baru paham kalau kenapa tadi disebut teman bidara. Jadi karena dapatnya kenang-kenangan. Kalau narasumber hal yang berbeda. Kenangan itu bidara. Makasih. Coba. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk para teman bincang hari ini. Ada Mas Wildan dan Pak Rodi untuk kemajuan teater Kulon Progo tadi sudah sampaikan. Oke, besok itu mbakku untuk jadi sponsor gitu. Tambah sponsor ya. Stay tak akan cari nanti. Oke, Mbak Media, saya itu apa? Kram? Ya mungkin selanjutnya ini ada selingan dulu Ya, untuk biar fresh. Ya. Tadi kan sudah diskusi ya. Ini dari Mas Ugeng mau memberikan satu lagu. judulnya apa Mas? Oh KBJ, KBJ itu kelompok penyanyi jalanan. Semangat. Saya tahu lagunya ini berarti geger apa? Geger budaya Jogja gitu. Satu karya KPD. Geger Sakira Madura, rindukan tembang timur pulau Jawa, sekatenan Yogyakarta, tradisi budaya yang penuh cerita, jebol gendang jaipongan, petikan kecapi janji sangkakala, gerombolan wajah-wajah kota, nerusak legenda gantikan cerita. Akankah kembali budaya kami, ataukah sampai di sini? Akankah kembali budaya kami, ataukah amblas? Geger Sakira Madura, rindukan tembang timur pulau Jawa, sekatenan Yogyakarta, tradisi budaya yang penuh cerita, jebol gendang jaipongan, petikan kecapi janji sangkakala, gerombolan wajah-wajah kota, merusak legenda gantikan cerita. Akankah kembali budaya kami, ataukah sampai di sini? Akankah kembali budaya kami, ataukah amblas?
Terima kasih. Kita lagi tepuk tangan untuk Mas Sugeng. Keren lagunya. Judulnya apa Mas tadi? Judulnya? Geger Sakira Madura. Geger Sakira Madura. Keren. Saya nyanyi lagi. Oke Mbak Mei. Baik, selanjutnya ini ada pembacaan puisi dari teman-teman Regas. Benar ya, Regas? Ini akan dibacakan oleh Mufti Putri Dewi Buana dengan judul Nelangsanya Anak Jalanan. Tepuk tangan untuk Mbak Mufti Putri. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih. Nelangsanya anak jalanan oleh Mufti S. Panas teriknya mentari, mereka berjalan membawa plastik bekas kopi. Demi uang receh yang hendak dibelikan nasi, peluhnya meleleh di wajah, baju kumalnya tak absen dari basah. Tak hentinya mereka memutari jalan. Hanya lampu merahlah jalan kehidupan mereka. Terlantar, terbuang, dan terbelenggu kemiskinan. Kadang tidurnya di depan rumah makan, kadang pula di bawah kolong jembatan. Tak adakah pelaburan bagi mereka? Ataukah mereka akan mati kelaparan? Sayang, mereka terjebak nelangsanya kehidupan. Yogyakarta 2021. Ya. Tadi penampilan dari Mbak Mufti Putri Buana yang menampilkan puisi Nelangsanya Anak Jalanan. Ya, ini selanjutnya adiknya Mbak Mufti Putri. Ini Ada apa kembaran ini? nggak tahu ini namanya itu sama. Ini juga mau menampilkan geguhitan dengan nama Mufti Fahrum Dewi Buana dengan judul Aksara Suwung. Monggo Mbak Fahrum, kita aja.
Selamat malam semuanya. Malam. Aksara Su déning Suwardi Endra Suwar. Aksara boko aksara kula slulupi lebet lapet tetelat tansah anggubet aksara Su tanpa sabawa nalika letiking rasa tumiprat ing blancang gegawang tumenga dhateng maha kibrating panembah wonten pundi dununing lampah tesih emeng mengeng ing tawang nalika kula sok glogok gegedhening raos aksara suwung ambuka pepalang kados dene Dewi Drupadi Upati Dunung ing perenging kemben leluman asmara ingkang sampun ketriwal ing Jantara ngantos pecah dados perang ageng antawisipun aksara Banga ngisep sepining sumpena kula namung kandheng ing panggrayang nalika wuruking lekena anggayuh pepoyaning kautaman linangkung konjem tanpa sabawa walang kumalisik namung suwung ingkang pinanggih ing lariking jaman ketriwal kesasaben mendung akekemul layung kula petani undering lampah angglara namung pinanggih tiyang ingkang runtik gegem aksara sanji sindung riwuh angruwat pemalining gesang yojo geter 2021 matur nuwun. Banyak tepuk tangan untuk Mbak Fahrum yang baca berita aksara Su. Itu Mbak, selanjutnya. Ya, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kita akan ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pendukung acara, yaitu Stil Daya, Sanggar Seni Nurani Pertiwi, Suara Nusa Institut, Lidang Rojo, Nudes, dan Cokro Roso Warung Santai. Sekali lagi terima kasih untuk para pendukung acara pada malam hari, dan besok masih mendukung lagi ya. Tambah satu lagi tadi. Apa namanya? Hah? Bako punya Simba. Punya Simba. Penasaran ya? Penasaran kira apa? Oh, pasang juga. Siap untuk edisi berikutnya kira-kira Pak Barwanto. Edisi 7. Maitas Sawal. Hah? Mono. Gak apa-apa, untuk ending kita monolog udah wes. Iwan. Nah, monggo. Enggak, untuk Mas Iwan. Untuk closing. Ya, untuk closing. Terima kasih kepada Ketua Keraton Laksana Putra Pak Marwanto dan Ibu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kulon Progo
dan teman-teman pelaku seni dan seniman seniwati Kulon Progo. Saya ini bukan seniman, saya bukan pujangga, dan saya bukan penyanyi. Saya seorang gelandangan yang lalu lalang di trotoar Malioboro dengan mimpi besar. Pagi itu mendekati suara azan menjelang subuh berkumandang. Ku duduk di sisi trotoar pinggir jalan karena masih pagi, kendaraan masih sepi, lenggang suara lalu lalang. Ku nyalakan sebatang rokok yang tersisa di satu baju, lalu ku isap bersamaan lamunan sendu. Bayangan lampu kendaraan yang melintas di depanku tersentak aku dengan sorotannya, dan bersamaan dengan isapan rokokku tercium dari kejauhan terasa bau asap daun belara yang berhembus oleh hidungku. Seakan terasa diriku terbawa oleh genggaman hangat kotamu. Lalu aku menoleh ke sisi kanan. Berdiri gagah perkasa menunggang tubuh seorang wanita penunggang kuda dengan tombak di tangan kanan. Di perempatan, ya perempatan Simpang Palimanan. Ngantuk masih menyelimuti mataku, seakan terasa sayup, dan lalu aku berdiri, kurentangkan kedua tangan dan mengucap selamat pagi kota ujung barat Yogyakarta. Dengan ramah engkau menerimaku. Matahari mulai mengungkapkan diri, lalu ku beranjak dari tempat itu menuju sebuah perbukitan yang sangat anggun, terpesona, bukit berdampingan tak terpisah, hijau menghimbau, dan pohon besar dengan daun-daun yang bergenggam oleh simpang angin, ayun berayun jatuh daun yang terhempas. Bukit menoreh, kau telah melindungi dan menyelimuti kota itu. Misterimu dan kisahmu adalah bubuk nyata bahwa engkau jantung sehatnya kota Jogja. Kulon Progo binangun sejahtera. Terima kasih. Closing yang sangat menarik, Mbak Nun. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini sebenarnya kalau diteruskan sampai pagi nggak akan selesai atas ini, karena semuanya senang ada di sini. Tapi karena kita dibatasin waktu, jadi ya harus kita akhiri, dan kita jumpa lagi nanti bulan Mei. Momennya pas Hari Buku, keren. Hari Buku pas Hari Bangsa Nasional, keren. Itu sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang tadi hadir, yang pengisi acara. Ada dari Sanggar Alubara, dari Teater Patewa, dari Regas, dan dari tadi para teman bincang maksudnya. Teman bincang, iya. Dan para pendukung acara dari berbagai bahasanya apa? Ada Tridaya, Sanggar Seni Nurani Pertiwi, Suara Nusa Institut, Wedah Rojo, Nugas, Cokro Roso Warung Santai. Terima kasih. Itu. Terima kasih atas kehadirannya. Jumpa lagi
bulan depan, bulan Mei. Dan sekali lagi kita nanti setelah penutupan kita mohon untuk foto bersama ya. Kamu dari Ibu berkenan untuk nanti foto, semuanya foto seperti biasa. Tuh. Kita akhiri acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam budaya, Salam Indonesia. Oke, mohon untuk bisa maju depan untuk foto bersama. Monggo Ibu.